ingat kembali kalau kita ini tiada. Maka saya katakan untuk memahami 7 rukun qalbi ini, betul-betul kita memahami dari hadis man arafa nafsahu faqad arafa rabbahu, man arafa rabbahu fasadal jasad. Simpulnya kita nggak ada, yang ada ini hanya nyata Allah. Ya, siapa yang menyatakan? Jangan sekali-kali kita yang menyatakan. Ya, sekali-kali kita menyatakan, ya itu syirik. Ya, kalau dia menyatakan ini nyata dia, kalau begitu lantas dia. Mungkin jemaah dimuliakan oleh Allah ada dalam pikiran kita. Kalau begitu siapa yang menyembah, siapa yang disembah? Nggak ada. Kalau begitu Tuhan itu apa dua? Nggak ada. Tauhid anti dengan dua. Kalau di umur 50 kita baru memahami ini, berarti 50 tahun yang lalu kita sudah mengaku kita ini ada. Bagaimana merubah yang sudah menjadi kebiasaan? Nggak mudah. Iya kan? Nah, tetapi tidak mudah dalam artian menurut logika kita. Tetapi ketika kita alladzina jahadu fina diyanahum subulana, kalau kita bersungguh-sungguh di jalan Allah, aku yang akan tunjuki, kata Allah. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbana alimna majahilna wa dzakirna manasina wa anfa'na ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'd. Qala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim, bismillahirrahmanirrahim, faman kana yarju liqa'a rabbih falya'mal 'amalan shalihan wa la yusyrik bi'ibadati rabbih ahada. Sadaqallahul azim. Jemaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala yang saya hormati, senantiasa doa saya buat kita semua, semoga Allah senantiasa memuliakan kita, mulia kita di dunia ini, dan insya Allah mulia pula kita kelak di akhirat. Syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala dengan melafalkan ucapan alhamdulillahi rabbil alamin. Saya tetap mengatakan itu lafaz sebagai balasan kita terhadap nikmat-nikmat yang Allah berikan kepada kita. Dan teruslah kita berjanji pada diri kita masing-masing untuk dapat menggunakan setiap nikmat yang Allah berikan, kita jadikan sarana untuk kita beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Dengan demikian mudah-mudahan kita di sisi Allah dicatat Allah sebagai hamba Allah yang syakirin, yang artinya pandai berterima kasih kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan yakinlah ketika Allah mengatakan la in syakartum la azidannakum wa la in kafartum inna adzabi lasyadid. Kalau kamu bersyukur atas nikmat yang kuberikan, maka nikmat itu akan kutambah. Tapi kalau kamu kufur terhadap nikmat yang kuberikan, sungguh azabku amatlah pedih. Lantunan selawat Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad ya kita hadiahkan kepada rohani Rasulullah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Rasulullah sendiri mengatakan dalam sebuah hadis, man shalla alayya ayahdurani, barang siapa yang berselawat kepadaku maka aku hadir ketika itu. Mudah-mudahan selawat yang kita sampaikan sampai kepada rohani Rasulullah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jemaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, ini kita melanjutkan kajian kita dari 7 hukum qalbi di dalam bersolat. Ya, sebelum itu kita lanjutkan
sebenarnya kita harus benar-benar kembali bisa memahami kalau kita ini tiada dan tak pernah kita ini ada. Saya yakin jemaah sudah paham ketika dikatakan kita ini tiada, itu dalam pandangan ilmu tauhid dan tasawuf. La qadirun wala muridun wala alimun wala hayyun wala sami'un wala basirun wala mutakallimun illallah. Maknanya, maksudnya adalah kita sama sekali tak pernah ada. Sampai kapanpun kita tak pernah ada. Maka setelah kita memahami kita ini tiada, maka yang ada sekarang di diri kita ini kita pertegas, ini adalah nyatanya Allah melalui sifat yang Ia tajallikan pada diri kita. Ya, jadi Allah lah yang ada, kita tak pernah ada. Al-insanu sirri wa ana sirruhu wa sirri sifati wa sifati la ghairihi. Manusia itu rahasiaku dan aku rahasia manusia. Rahasia diriku adalah sifatku dan sifatku itu tiada yang lain, itu adalah aku. Maka bagi orang yang memahami kaji ini, dia dia berdosa besar kalau dia masih merasa dirinya ada. Jadi ini dituntaskan dengan memahami dengan secara baik, secara tauhid, kalau kita ini enggak ada, yang ada ini adalah nyatanya Allah. Nah, siapa yang mengatakan yang ada ini hanya Allah? Bukanlah kita, tetapi Allah lah yang menyatakan kalau Dia itulah yang ada. Wa bi anfusikum afala tubsirun, dan akulah di dalam diri kamu itu, tapi tak pernah kamu pikirkan. Jadi wahdatul wujud itu, ya, kita ini enggak ada, yang ada itu hanya Allah. Jadi hilangkan keakuan diri, munculkan keakuan Allah. Nah, inilah ya, kapan, bila dan di mana saja kita tetap beriktikad yang sedemikian. Nah, itulah landasan untuk kita bisa memahami 7 rukun qalbi di dalam bersolat. Rukun 7 rukun qalbi itu, ini jangan lepas lagi di hati, ya, jangan lepas, berjarak renggang saja tak boleh, ya, tidak boleh. Mari kita lihat kembali sepintas 7 hukum qalbi dalam bersolat itu. Yang pertama adalah qasad, ya, qasad. Apa arti qasad di situ? Menentukan niat, menentukan niat. Kalau dalam syariat, ya, niat itu lafaznya usolli fardal maghribi salasa raka'atin makmuman imaman lillahi ta'ala. Itu lafaz niat menurut ilmu fikih. Nah, ya, itu tahapannya. Kemudian yang dimaksud qasad dalam pandangan ilmu tauhid ini, yang menentukan niat itu, ya, ternyata dalam hakikat niat itu tanpa huruf, tanpa suara. Ya, kalau syariat tadi kan ada lafaznya usolli. Nah, ada huruf, ada suaranya. Tapi secara hakikat, ya, qasad menentukan niat itu, niatnya adalah ketika kita mau bersolat, maka batin itu mengatakan, hakikat niat itu mau menyatakan kalau Allah itu nyata. Maka bagaimana mengalamatkan Allah itu nyata? Melalui kajian tauhid sifat ini, sifat itulah ketika kita mau bertakbir itu, itulah yang kita saksikan. Ya, saksikan semuanya, kudrat, iradat, ilmu, hayat, sama, basar, kalam, dan itu sudah zahir pada diri kita, maka kita pun sudah nyata. Ya, sesungguhnya memang Allah itu sudah nyata, maka kita mengatakan Allah, bukan kita lagi, ya, Allahu Akbar. Si kalam itu pun berkata dia Allahu Akbar. Ya, saksikan dulu. Nah, inilah pentingnya kita mengenal itu. Ya, sudah nyata dia, ya. Nah, kalau ada pertanyaan, kenapa lagi Ustadz dinyatakan tapi Allah sudah nyata? Kan begitu.
Nah, maka jawabnya adalah ya ini namanya untuk mentahkikkan, untuk menjazamkan. Kalau kita sudah jazam, ya tidak lagi begitu. Orang kita udah nggak ada, yang ada ini Allahu Akbar. Maka terlihatlah sifat itu pada diri jasad ini, ya itulah yang kita Allahu Akbar kan itu. Ya, ini apa namanya rukun qalbi yang pertama di dalam bersolat. Itu minggu yang lalu, 2 minggu yang lalu ya, itu sudah kita diskusikan. Yang kedua adalah ta'aruf. Rukun qalbi di dalam bersolat itu yang kedua ta'aruf. Apa arti ta'aruf itu? Ta'aruf itu adalah menentukan mana yang wajib dibawa menghadap Allah. Nah, ya, yang wajib dibawa menghadap Allah itu ya bukan pakaian yang kita pakai, bukan topi, peci, sejadah dan seterusnya. Tetapi yang wajib dibawa menghadap kepada Allah itu sifat itulah yang wajib. Nah, maka jangan keluar dari situ. Maka kalau secara pribadi kita menghukum diri kita, ya kalau keluar kita dari situ menghukumkan diri kita itu kafir. Ya. Nah, tapi itu apa namanya konsekuensi untuk diri pribadi kita, ya tidak berlaku kepada orang lain. Ya, sama seperti apa yang dikatakan oleh seorang ulama yang terdapat pernyataan itu di dalam kitab Ad-Darun Nafis, mengatakan apa? 1 detik pun aku lupa kepada Allah, maka hukumnya adalah fasik. Fasik itu orang yang senantiasa berdosa. Ya, saya awal-awal dulu membaca pernyataan itu bingung juga. Ulama itu berani mengatakan 1 detik lupa kepada Allah. Nah, kalau orang tidak memahami kaji memang sulit lah. Ya, barangkali kita akan berhitung, jangankan 1 detik, mungkin 1 bulan, 1 tahun, sekian tahun. Ya, kita bisa lupa kepada Allah kalau diri kita merasa diri ada. Kalau nggak ada, mana mungkin bisa dia lupa gitu. Karena diri ini pun kenyataan daripada Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi dalam bersalat itu inilah rambunya, ya ta'aruf, menentukan mana yang wajib dibawa menghadap Allah. 3 ya. Kedua ya, yang ketiga yang wajib dibawa menghadap kepada Allah adalah ta'yin, menentukan waktu sholat. Nah, kita memahami sholat itu secara syariat memang 5 waktu. Ya, dari zuhur, asar, maghrib, isya, subuh. Ya, tetapi lebih jauh dalam pandangan dunia hakikat, ya mengingat Allah itu bukan berdasarkan jam. Ya, bukan berdasarkan waktu. Kalau berdasarkan jam, barangkali 1 waktu kita sholat kayak katakan kemarin 7 menit, 10 menit, maka kalau dihitung 5 waktu, kalau 7 kali 5 itu 35 menit, setengah jam lebih. Sedangkan Allah mengasih kita waktu itu 24 jam. Ya, maka jemaah yang dimuliakan oleh Allah, tentu 24 jam 23 sekian menit itu kita kemana? Nah, kalau kita mengingat Allah berdasarkan waktu. Tetapi bagi orang hakikat, orang makrifat kepada Allah, dia ingat kepada Allah itu 24 jam. Kita sering ragu memahami 24 jam gimana, nggak bisa kerja lah, kan begitu. Nah, ketika kita merasa kita tidak ada, yang ada ini adalah nyata dia, maka itu secara otomatis dia 24 jam. Ya, tapi jangan kita sombong, ya, jangan kita sombong di atas pemahaman ini. Lantas kita kerdilkan misalnya orang-orang syariat, kau sholat 5 waktu, ya kan? Kalau kami as-sholatu daiman, kami sudah peringkat sholat yang berkepanjangan. Nah, karena sholat itu intinya bukan gerakan, bukan bacaan, ya, tetapi inti dari sholat itu adalah aqimis sholata li zikri, dirikan kamu sholat
untuk mengingat aku. Jemaah yang dimuliakan oleh Allah, bisakah kita mendirikan sholat? Kira-kira apa jawabannya? Kita tidak bisa mendirikan sholat karena kita tidak ada. Pernahkah kita haji, puasa, zakat dan seterusnya? Tidak, karena kita tiada. Yang ada ini nyatanya Allah. Siapa yang menyatakan ini nyatanya Allah? Bukan kita. Allah yang menyatakan kalau dia itu yang ada. Ya, ingat itu, coba dipahami baik-baik. Dia menyatakan dirinya ada, kita tiada. Dia juga mengatakan kita tiada. Jadi kalau Allah yang menyatakan kita tiada, dia yang ada, pernahkah kita mengaku diri kita Tuhan? Tidak, orang kita ini sudah tiada. Nah, dipahami itu. Baik jemaah dimuliakan oleh Allah, yang keempat, ya, hukum qalbi yang keempat adalah ihram. Ihram di sini bukanlah pakaian yang dipakai ketika sedang melaksanakan umroh dan haji, makanya pakaian ihram, bukan itu. Ya, maka pemahaman hukum qalbi yang keempat ini ihram maksudnya tutup, bungkus. Artinya apa yang dibungkus? Seperti begini prakteknya. Saya sudah bilang kepada kita, mari semua kita yang hadir malam hari ini tanpa alat bantu, lihatlah wajah kita. Kira-kira siapa yang bisa melihat wajahnya malam ini? Maka saya simpulkan sebenarnya kita tidak bisa melihat wajah kita. Ya, nah, seperti itulah kita melihat ketiadaan kita. Jadi dikaitkan dengan ihram ini tidak terlihat lagi diri jasad ini, ya, atau diri keakuan, ya, tidak terlihat lagi. Aku kita tidak ada, tapi yang ada di situ adalah akunya Allah. Kapan kita tidak ada akunya? Ya, dan tak pernah ada aku kita karena kita tak pernah ada. Nah, disimpan ini. Ya, taruh di dalam hati kita yang paling dalam. Ya, itu makna ihram, rukun qalbi di dalam bersolat. Jangan lagi dilihat aku ini enggak ada. Kalaupun kita lihat diri kita ini tazallinya Allah. Ya, ini nampaknya Allah. Maka kalau begitu keberadaannya, Allah sudah beralamat pada diri. Maka jangan lagi keluar dari diri. Man talabal wali li ghairi nafsi faqad dhalla dhalalan ba'ida. Barang siapa mencari-cari Tuhan di luar dirinya, maka dia adalah orang yang amat tersesat. Maka kalau gitu sembahyang itu, ya jangan sejadah pun jangan dilihat lagi. Tapi yang kita lihat adalah nyatanya Allah dalam bentuk keberadaan manusia ini. Ini nyata Allah. Ya, nyatanya dia. Tapi jangan kita mengatakan diri kita Allah, karena kita nggak ada. Tapi kalau yang ada mengatakan dia Allah, nah itu kan sepenuhnya hak Allah. Jadi kita nggak usah mengaku Allah. Ya, jangan juga kita dalam diskusi bagi orang yang tak paham, ya kan? Ya, kita ucapkan kalimat ini nyata Allah gitu. Orang bingung nanti. Bahkan bisa jadi fitnah. Jadi ini betul-betul untuk diri kita masing-masing. Pandanglah itu, ini nyatanya Allah itu. Gitu dia. Nah, ya. Ingat kembali kalau kita ini tiada. Maka saya katakan untuk memahami 7 rukun qalbi ini, betul-betul kita memahami dari hadis man arafa nafsahu faqad arafa rabbahu, man arafa rabbahu fasadal jasad. Simpulnya kita nggak ada, yang ada ini hanya nyata Allah. Ya, siapa yang menyatakan? Jangan sekali-kali kita yang menyatakan. Ya, sekali-kali kita menyatakan, ya itu syirik. Ya, kalau dia menyatakan ini nyata dia, kalau begitu lantas dia. Mungkin jemaah dimuliakan oleh Allah ada dalam pikiran kita. Kalau begitu siapa yang menyembah, siapa yang disembah? Nggak ada. Kalau begitu Tuhan itu apa dua? Nggak ada. Tauhid anti dengan dua. Kendati pun orang syariat mengatakan kajian kita ini kajian sesat, syirik katanya kan. Padahal kita anti dengan
Syirik. Anti dengan dua. Yang dua itu siapa? Iya kan? Nah, di dalam amal pribadi pun masih mereka menggunakan kalimat amin. Amin dengan kun fayakun beda. Ya. Kalau amin itu dua. Nah, amin itu dua. Tapi kalau kun fayakun itu, setelah kita melihat diri ini nyata Allah, yang mengatakan kun fayakun itu siapa? Bukan kita. Tapi kalau amin perkenankan berarti ada tempat meminta, ada yang meminta, ada tempat meminta. Tapi apa yang kita kaji malam hari ini, jemaah dimuliakan oleh Allah, itu adalah untuk diri batin kita. Haram ini diucap-ucapkan. Ya, nah seperti itu. Nah, kenapa kadang kita berpikir aku sudah paham, tapi doaku nggak kabul juga, keinginan kita masih tertunda. Berarti itu keinginan dia mau menggantikan Allah. Masih ada anania, keakuan dirinya, itu sama sekali tidak dibenarkan. Ya, jadi seperti itu. Jadi ihram itu tutup, jangan nampak lagi. Ya, kalaupun misalnya kita urut, yang berdiri itu bukan kaki, tapi itu adalah kudrat. Yang berirodat itu bukan lagi kita, tapi irodat Allah. Kira-kira begitu. Ya, ilmu-ilmu Allah, hidup-hidup Allah, hayat-hayat Allah, sama-sama Allah, basar-basar Allah, kalam-kalam Allah. Nah, jadi itu hukum yang ketiga, ihram, tutup, bungkus. Jangan nampak lagi keakuan itu. Jangan ada lagi ada Allah, ada kita. Ya. Nah, nyatakan saja kalau ini adalah nyata kau. Siapa yang menyatakan itu? Ingat, bukan kita. Itu di situ penawarnya. Penawar dalam artian untuk menghilangkan keraguan. Tapi kalau kita mengatakan kita Allah, ya kan, apalagi besok pagi ada pula berdiri di simpang angkat-angkat tangan aku Allah, ya aku pun ikut melemparinya. Iya kan, kalau yang begitu. Tapi kaji ini letaknya di batin itu. Nah, jemaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu Wa Taala, setelah mi'raj ihram, yang kelima hukum qalbi itu adalah mi'raj. Mi'raj itu apa? Ya, bukan mi'raj dalam pengertian peristiwa Isra Mi'raj. Ya, Isra perjalanan, mi'raj naik, ya. Tapi dalam hukum qalbi ini, sampai mana kita sudah menafikan diri ini? Sampai mana kita sudah mengaku kalau kita ini tiada? Tentu termometer ini diri kita sendiri. Ya, bisa saja terjadi begitu dia sudah melihat hakikat dirinya tak ada, yang ada ini Allah, dia bertahan di situ. Ya, kadang bisa 5 menit. Kadang-kadang 1 menit aja yang bisa. Menit kedua berubah lagi balik. Iya kan? Nah, kenapa terjadi seperti itu? Terjadi pasang surut, naik turun. Ini jelas jemaah dimuliakan oleh Allah. Berapa tahun kita mengaku diri kita ini ada. Kalau di umur 50 kita baru memahami ini, berarti 50 tahun yang lalu kita sudah mengaku kita ini ada. Bagaimana merubah yang sudah menjadi kebiasaan? Nggak mudah. Iya kan? Nah, tetapi tidak mudah dalam artian menurut logika kita. Tetapi ketika kita alladzina jahadu fina diyanahum subulana, kalau kita bersungguh-sungguh di jalan Allah, aku yang akan tunjuki, kata Allah. Nah, jadi bukan tidak mungkin baru 2 kali dia mengaji, tapi dia sudah paham, dia duduk di situ. Awak bertahun-tahun, ya kan, seperti unta tinggal di Arab. Kenapa unta tinggal di Arab? Lahir sampai dia mati tinggal di Arab, makan dagingnya pun orang Arab, tapi tak pernah unta pergi haji. Iya kan? Ada unta yang haji. Kalau setahu Pak Khair tak ada. Nggak ada. Nah, jadi seperti itu. Jadi pandanglah itu. Ya, kalau kita mi'raj, sampai mana kita sudah melihat diri yang tak ada, yang ada ini. Jadi jemaah dimuliakan Allah, saya tambahkan jangan berpikir yang nggak ada tadi. Ya, rasakan saja yang ada ini adalah kata Allah adanya dia. Jadi perspektif memandangnya dari sisi
dari sisi Allah, jangan dari sisi kita, karena sisi kita sudah tiada. Tetapi memang diperhitungkan khurija angka, tinggalkan dirimu itu katanya. Nah makanya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dalam sebuah hadis ya mengatakan, kip ya Muhammad, ana rabbuka yusolli. Diam engkau ya Muhammad, aku Tuhanmu sedang salat. Nah itu kan dalam bentuk lafaz yang perlu penjelasan. Ya, kip, diam engkau ya Muhammad. Artinya apa? Jangan kau merasa kau ada. Jangan kau merasa kau ada. Yang ada itu hanya aku, gitu dia. Ya, cuma kalau ini hadis disampaikan di muka umum yang tidak paham, ya pulang awak khatib, pasti ada yang bertanya itu. Ya kan? Diam engkau, kif ya Muhammad ana rabbuka yusolli. Diam engkau ya Muhammad, aku Tuhanmu sedang sholat. Ya kan? Maka penafsirannya, Tuhan kok sholat ya kan gitu. Nah cuma yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu Wa Taala mi'rad. Yang kemudian yang keenam, hukum kolbi yang harus kita tunaikan di dalam bersolat. Ya pelaksananya ini adalah qalb, adalah hati, berpandang-pandangan, munajat namanya. Ya munajat. Ya, berpandang-pandangan itu ya ketika kita seperti bercermin, ada di dalam, ada di luar. Tapi memahami itu jangan ada di dalam, ada yang di luar. Tapi yang di dalam dan di luar itu adalah satu, gitu dia. Ya, saya melihat sepintas secara batin masih kuat kental keraguan kita kalau ini adalah nyatanya Allah. Ya. Nah, kalau bisa diputuskanlah, ini nyatanya Allah, tapi cara melihatnya jangan kita yang memutuskan. Ya, kita tadi apa kesimpulannya? Kita tiada. Yang ada ini dia, gitu loh. Nah, ini kalau di dalam dunia thariqat, ini zikirnya sudah zikir di level yang ketujuh, di level yang keempat, kelima. Ya. Artinya di tahapan-tahapan itu dalam thariqat Naqsabandiyah itu, wah ini sudah level khalifah yang suluh 40 hari. Ya, seperti itu. Yang terakhir adalah hukum qalbi, adalah apa namanya? Tabdih. Ya, artinya tabdih itu, rukun qalbi itu kita harus istiqomah, tetaplah di situ. Baik waktu sebelum, ketika dan sesudah sholat, pandanglah itu. Kita kadang-kadang di dalam sholat itu kita masih mempertahankan kaji, begitu assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, buyar semua, kembali ke habitatnya. Kalau tadi itu misalnya cecak, jadi cecak dia balik. Kalau buaya tadi ya jadi buaya dia balik. Ya tidak begitu. Makanya dikatakan pardu di dalam pardu sebelum pardu, pardu di dalam pardu, pardu sesudah pardu. Itu sama dengan maknanya sholat sebelum sholat, sholat di dalam sholat, sholat sesudah sholat. Nah pertahankanlah ini, jemaah dimuliakan oleh Allah. Ya kita melihat hukum qalbi di dalam bersolat. Ya bahkan hukum qalbi yang 7 dalam bersolat ini, ya jangan juga kawan-kawan memaknai waktu sholat saja dipakai. Nah, karena sholat kita bukan 5 waktu, ya. Nah, di level ini kita sholat sudah pada peringkat as-sholatu sholat yang berkepanjangan. Ya, cuma jangan mengklaim melafalkan ini di muka orang yang nggak paham, dan jangan juga dibalik-balik dia nggak sholat. Orang syariat sholat 5 waktu, dihinanya. Kau ingat Tuhan pakai jam. Zuhur, asar dan seterusnya. Itu belum sholat lagi kan gitu. Nggak usah ditabrak-tabrakan begitu. Ya, tapi tanamkanlah itu di diri batin kita. Ya kalau bisa sekali lagi tidak hanya dalam sholat hukum qalbi ini kita terapkan, tetapi dalam kehidupan sehari-hari pun ya kalau bisa dihafal istilah qasad, ta'aruf, ya, kemudian ada ta'yin, ada ihram, ada mi'rad, ada munajat, ada tabdih.
Ya, kalau bisa nanti ini siapa yang rajin untuk mengetiknya, ya diketik, nanti dibagi-bagi, ya supaya lebih paham, ya kan? Kadang-kadang kita ini begitu, betul lah memang dikatakan Nur Asia Jamil itu belajar di waktu kecil bagai mengukir di atas batu, belajar sesudah dewasa bagai mengukir di atas air. Ketika ditanya apa qasad-nya? Apa qasad? Yang jelas qasad itu bukan nama makanan. Iya kan? Nah, istilah yang 7 itu kalau dapat melafalkannya, kalau mau ilmu dan tahu kita definisinya. Saya ulangi, yaitu yang pertama adalah qasad, yaitu menentukan niat. Ya, itu saja. Tapi isinya tadi kan sudah saya jelaskan. Ya, qasad menentukan niat. Ya, meniat di dalam bersolat itu menurut ilmu hakikat untuk menyatakan kalau Allah itu nyata dia, Allahu Akbar. Ya, ada kerjaan hamba dalam solat itu? Ya ada. Orang kita ini tiada. Yang kedua adalah ta'aruf, menentukan mana yang wajib dibawa menghadap Allah. Ya, ini kadang-kadang urusan ban kempes pun dibawa dalam sholat. Yang diingatnya ban kempes, lupa dia kaji. Iya kan? Jangan seperti itu. Itu hurur, itu terpedaya namanya. Ya, sesudah ta'aruf adalah ta'in. Apa ta'in itu? Menentukan waktu sholat. Pak Sukir, izin berapa kali kita sholat, Pak Sukir? Menurut fikih 5 kali. Menurut ilmu hakikat, sholat itu daimun, berkepanjangan lah. Arti berkepanjangan di sini sudah nyata ini Allah ini dia gitu loh. Jadi kalau dibentuk kalimat yang lain lagi, sudahkah tahu kawan-kawan sekalian mana alamat Allah? Nah, kalau orang syariat mendengar kalimat ini, gawat ini. Ya, ternyata kalau sudah kita paham Allah itu beralamat pada diri. Bukan paku sembarang paku. Paku berasal dari negeri seberang. Carilah aku di dalam aku berada di tempat yang terang. Nyata betul Allah Ta'ala itu. Ya, nah seperti itu. Kemudian ada ihram, tutup bungkus. Apa yang ditutup, apa yang dibungkus, jangan lagi kita ini melihat selain atau menyatakan selain nyata Allah ini. Ya, jangan kalau kita melihat mentang-mentang peci baru, ya, baju baru dalam sholat dipegang-pegang baju ini. Memang lebih cantik bajuku dari sebelah ini. Sejadah ditengok-tengok. Ya kan batal itu sembahyang. Kenapa? Salat itu wajib berjumpa dengan Allah. Kalau kalimat itu muncul bagi kita yang sudah paham, kita bisa jawab, iya kan, aku tak sholat pun jumpa sama Allah. Ketawa. Ya, kenapa? Allah sudah nyata pada diri insan. Ya, kemudian ada istilah mi'raj. Mi'raj ini kita mengukur sudah sampai mana kita, sudah berapa menit, berapa rakaat kita bisa bertahan memandang itu. Ya, kalau kawan-kawan bisa memandang itu dari awal sholat sampai akhir sholat, wah, ini udah tingkat wali ini. Ya, nah, coba jangan tanya wali apa. Ya kan, nanti ada wali murid, ya kan, ada wali kelas. Yang mau dirame-ramekan kan wali kota kan, nah, kan itu beda. Nah, lihatlah itu. Nah, kemudian tadi mi'raj tadi saya ulangi lagi, kita harus bisa evaluasi kita udah sampai mana kita ini gitu. Nah, supaya tahu kita menasehati diri. Aku kok nggak bisa ya gitu. Tetap muncul juga keakuan itu. Nah, renungkan itu, tafakurkan itu, Allah akan memberikan jawaban nanti kepada kita masing-masing. Aku tak ada yang ada kau. Kemudian tabdi, ya, tetap ya bulat, istiqomah, ya, istiqomah kita senantiasa memandang itu. Maka ini bisa terjadi dengan jalan pintas. Katakanlah, itulah diri batinku, itulah diri hakikat diriku.
Ya, kalau kita bukan mengakui itulah diri kita, ya, ya artinya apa? Bukan kita yang nggak ada tadi yang mengaku, ya kan? Yang nyata ini diri dia itulah yang mengaku. Maka dalam kajian ini jemaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, maka hakikat diri kita itu adalah sifat yang 7 itu, kudrat, iradat, ilmu, hayat, sama, basar, kalam, dan sifat 7 itu sudah beralamat pada diri kita. Ya, mari itu kita pahami dengan kita bermunajat kepada Allah. Rabbi jidni ilma warzuqni fahma wa amalan salihah. Tambahi ya Allah ilmuku, pemahamanku, ya, dan aku bisa mengamalkan apa yang aku ketahui ini. Ya, insya Allah, coba jemaah dimuliakan oleh Allah, kita masuk kepada praktek diri kita masing-masing. Ya, maksudnya bagaimana itu, Ustaz? Kita lihat dulu qasad, menentukan niat. Nah, ternyata lihat niat itu menyatakan sifat yang 7. Siapa yang menyatakan sifat 7 itu? Kita kah? Tidak, Allah yang menyatakan kudrat, iradat. Kalau dalam bertakbir, dia langsung mengatakan dirinya Allahu Akbar. Lihat kudrat itu, ya, lihat qasad maksud saya. Jadi menyatakan kalau dia sangat nyata. Yang kedua ta'aruf, ya, tentukanlah mana yang dibawa menghadap Allah. Diri batin itu jualah, ya, yang wajib dibawa menghadap Allah. Apa diri batin itu dia tersembunyi? Tidak, dia pun sudah nyata pada batang tubuh. Yang kemudian mari kita lihat lagi yang namanya ta'yin, menentukan waktu sholat. Maka jangan pernah kita melihat waktu sholat saja, waktu sholat menurut syariat saja, tapi lihatlah secara keseluruhan. Ya, artinya mengingat Allah bukan berdasarkan jam, tapi mengingat Allah daim, berkepanjangan. Ihram, tutup bungkus, jangan lagi dibawa apa-apa menghadap Allah, bawalah sifat itu menghadap Allah. Ya, kalaupun nanti kita pulang menghadap Allah dalam artian kematian, maka itulah yang akan menghadap. Kalau kita sembahyang keakuan diri kita, nah itulah yang celaka 12 kalau aku bilang. Ya kan, dia tersalsul, dia tidak akan sampai kepada Allah. Mi'raj yang keempat, teruslah evaluasi diri sampai mana kita sudah bisa mendudukkan diri batin itu, diri sebenar-benar diri itu. Yang keenam adalah munajat, pandang, ya, berpandangan, kita lihat gitu, diasikkan. Ya, diasikkan pandang memandang itu, tapi bukan berarti ada yang memandang, ada yang dipandang. Yang memandang, yang dipandang itu adalah satu jua. Ya, tabdi, ya, tentu kita berharap kita tetap, kemudian kita itu bulat, ya, dan bahasa lainnya istiqomah, kita memandang itu. Ya, dengan mengucapkan alhamdulillahirabbil alamin kepada jemaah sekalian yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, ya, lihatlah senantiasa diri batin itu kapan, bila, dan di mana saja. Ya, untuk bisa kita merubah, ya, bagaimana gaya hidup kalau kita hidup bersama Allah, tentu ini jauh lebih berkah, lebih baik. Maka ketika orang sholat tanpa membawa hukum qalbi ini dalam pandangan ilmu tauhid, maka dikatakan ibadahnya itu ditolak oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka inilah jadikan pedoman, ya, pada diri kita masing-masing. Ketika melihat diri itu, lihatlah kudrat, iradat, ilmu, hayat, sama, basar, kalam itu, karena itu juga mazhar, bersumber dari ruh, ruh bersumber dari Nur Muhammad, Nur Muhammad bersumber dari Allah. Nama boleh berbeda, tapi zatnya tetap satu jua. Nah, mudah-mudahan kajian singkat pada malam hari ini, ya, ada makna yang bisa kita maknai untuk menyempurnakan bukan hanya sekedar sholat,
menyempurnakan gaya kehidupan kita. Kunu rabbaniyun, jadilah kamu, kata Allah, insan rabbani. Siapa insan rabbani itu? Ketika dia melihat dirinya, diri batin itu. Diri batin itulah yang bisa menjadi insan kamil. Ya, kalau Nabi pada tahapan kamil mukamil, kita menjadi manusia yang terbaik, bukan diri yang ini, tapi diri batin itu. Cuma saya hanya mengingatkan kita jangan latah. Kalau bahasa kami di kampung latah. Nah, tanya apa? Nanti ketika di absen orang, ya, atau misalnya kita pergi undangan Pak Akhyar, ya jangan pula kalau namanya Haji Akhyar, tulislah Haji Akhyar di buku tamu. Jangan nanti dibilangnya nama, ya kan, nomor 1, diri batin, kata dia begitu. Pakai tanda kurung pula, itu buka kurung, sifat 7, kata dia begitu. Jangan pala begitu kali, ya kan. Dan jangan juga kalau kita dipanggil anak, istri, ya, manggil abang, manggil ayah, manggil papa, ya kan, segala macam, jangan pula dijawab nggak ada papa hari ini. Nah, kenapa Pak? Yang ada di dalam, kan kasihan anak awak begitu. Kasihannya apa? Dia akan lapor sama mamanya. Apa kata anak kita? Pak, mak, kenapa? Tak rasa papa hari ini gila, kata gitu. Ya kan? Nah, datang anak tetangga dengar, disampaikannya ke ayahnya, papa dia udah gila, Pak. Ya, ayahnya pun ikut, lama-lama satu lingkungan bilang awak gila. Iya kan, tak usah pala begitu. Tapi kesadaran kajian ini, ya, wajib kita ketahui. Ya, sudah kita paham, abanglah kesadaran itu. Oh, kunu rabbaniyun, jadilah kamu insan rabbani. Ya, seperti itu. Maka ibadah yang sampai kepada Allah, ya, tentu adalah apabila yang bersumber dari Allah, ya, bukan dari kita. Ya, pahami ini jemaah, ya. Ini harta yang terbaik buat kita. Ini rahmat Allah yang terbaik buat kita. Betul-betul wa'tasimu bihablillahi jami'a. Berpegang teguh, pegang saja itu. Tapi jangan memegang kaji ini gaya memegang bara api. Kalau panas dilepas. Jangan begitu. Istiqomah di situ. Iya kan? Nah, 1000 orang siddiq mengatakan kita fasik, dia tetap bertahan di situ. Berani begitu. Akhir. Seluruh ustadz di Medan ini mengatakan Ustadz Safarudin itu sesat. Tapi aku tetap di situ. Ya, itulah ujian sebuah kebenaran. Iya kan? Ya, nggak apa-apa. Hina dalam pandangan manusia, tapi belum tentu hina dalam pandangan Allah. Tapi dijauhkan Allah kita cobaan yang begitu, ya. Nah, karena nggak sanggup logika kita untuk menerima itu. Semoga dijauhkan Allah. Lebih kurang mohon maaf. Bila taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Na'udzubillahi samii'un 'aliim minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahil alamin hamdan syakirin hamdan na'imin hamdan yukafi wa majida. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi bi jalalikal karimi 'azimi sultanik. Allahumma anjil lana ilma wa hikmah wa nura wa hidayah wa barakatah wa salama. Ya mujibas sa'ilin, ya munjilal munjilin, ya akramul akramin birahmatika ya arhamar rahimin. Rabbana ya hayyu ya qayyum, ya hayyu ya qayyum, ya hayyu ya qayyum, ya hayyu ya qayyum, ya wahhab ya razzaq, ya wahhab ya razzaq, ya ghani ya mughni, ya ghani ya mughni, ya ghani ya mughni. Aghithna ya Allah, aghithna ya Allah, aghithna ya Allah. La haula wa la quwata illa billahil aliyil azim. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wa sallallahu wasallam alaihi walhamdulillahi rabbil alamin. Taqabbalallahu minkum. Minum-minum dulu baru kita diskusi, ya.